Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Denmark, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom warga negara Indonesia yang ada di kota sepeda Copenhagen, Nur Islamiyah. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Mia. Selamat pagi, Mbak Mia. Apa kabar ini? Sehat ya? Kabar di Jakarta nih ya. Iya, Jakarta kita nggak kemana-mana nih Mbak. Bisa pulang kampung juga. Mbak Mia, ini gimana nih persiapan, kan sudah sekitar kurang dari 7 hari nih mau Idul Fitri. Nah, gimana di sana untuk persiapannya? Apakah di sana nanti sholat Idul Fitrinya bisa rame-rame atau justru karena COVID ini membuat kita jadi seperti di Indonesia kebanyakan dengan sholat di rumah masing-masing? Untuk tahun ini sebetulnya berbeda dengan sebelumnya ya. Di tahun sebelumnya kita sholat di rumah masing-masing ya untuk Idul Fitri. Namun tahun ini alhamdulillah sudah dibuka ya, sudah dibuka untuk sholat. Sekarang bahkan tarawih juga sudah bisa. Yang bisa dilihat ini salah satu masjid terbesar di Copenhagen, Hamad bin Khalifa, kita di sini. Dan alhamdulillah juga untuk KBRI sudah bisa membuka sholat Id nanti bersama. Namun memang dibatasi jumlahnya. Kemudian juga kita nggak ada halal bihalal, kita kan ngumpul ya, ngumpul, kemudian makan sama-sama. Kalau sekarang datang sholat, ya kemudian mungkin nanti ada kudapan atau makanan yang bisa dibawa pulang, setelah itu pulang ke rumah masing-masing gitu. Oke, jadi beruntung juga ya sudah dibuka di Denmark gitu kan. Jadi sholatnya nggak harus sendiri, jadi pahalanya lebih banyak. Iya, terus gitu juga kan. bisa kumpul-kumpul sama teman-teman warga negara Indonesia juga yang ada di sana ya, Mbak Mia ya. Nah, Mbak Mia. Betul. Oke. Alhamdulillah di sini cukup kompak ya untuk warga negara Indonesianya. Kita ada Indonesian Muslim Society in Denmark. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang offline sih secara general. Offline seperti tadi siang kita mengundang Agim untuk mengisi tausiah di sini gitu ya. Kemudian juga bukan cuma warga Indonesia, sebetulnya kita bisa bertemu dengan dari negara lain, misalnya Somalia, Syria, kemudian dan di sini juga ada komunitas muslimah khusus gitu ya, serumpun, ada teman-teman Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang pilihan untuk kita di sini untuk bisa beraktivitas keislaman begitu. Oke, jadi ini komunitas-komunitas Islamnya ini di sana juga kayaknya erat gitu ya. Jadi bisa jadi melting pot, ketemu sama muslim-muslim lain dari berbagai belahan dunia. Nah, terkait Lebaran nih saya penasaran nih Mbak Mia. Kalau misalnya Mbak Mia sendiri udah nyiapin belum nih? Mungkin kudapan-kudapan khas dari Denmark yang bisa dipadu-padankan gitu ya dengan opor mungkin di sana? Atau justru bikin kue nastar ataupun kue putri salju di sana untuk menerima tamu dari warga negara Indonesia juga di sana? Kalau terima tamu sih mungkin kita masih cukup mungkin baru yang sedikit-sedikit gitu ya, teman-teman dekat gitu mungkin. Tapi kalau untuk persiapan sendiri, kalau saya kebetulan kan masih kerja juga PhD student di sini, dan di 10 hari terakhir ini malah justru aktivitas makin padat ya, karena kan alhamdulillah di sini bisa itikaf juga 10 hari terakhir. Setelah ini saya bisa, setelah ini mungkin saya bisa langsung ke masjid sampai subuh gitu ya. Jadi memang waktu di sini cukup tight. Jadi persiapan-persiapan untuk Lebaran sudah sebelum-sebelumnya, kue nastar udah ada, mantap. Gitu. Tapi kalau untuk makanan kudapan sini, di sini memang makanannya yang terkenal kan Danish pastry ya, tapi ya itu kalau orang Indonesia pasti senangnya makanan Indonesia gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Mbak Mia di sana ini sudah berapa lama? Saya kebetulan udah Ramadan kelima. Oh, Ramadan kelima ya? Ramadan kelima. Lama juga ya. Juga. Tapi kegiatannya apa saja Mbak selain bekerja di sana biasanya? Saya kan sama suami kebetulan ada anak juga 4,5 tahun. Kami kuliah S3 di sini, doktoral berdua sama-sama ya. Aktivitasnya padat sekali.
kalau lagi bulan Ramadan seperti ini, pagi kita biasa ya beraktivitas, dan kebetulan saya senangnya ke kampus gitu, karena kalau di rumah kan kurang apa ya, kalau kerja apalagi lagi nulis tesis gitu ya, kita mesti ke kampus. Namun menariknya di sini kita setiap ke kampus harus ada corona passport gitu ya, jadi kita harus kasih bukti gitu ya bahwa kita nggak kena corona gitu ya. Sebagai informasi, Denmark itu salah satu negara yang memang memiliki apa namanya COVID yang rendah, kemudian juga nomor 3 kalau nggak salah ya menurut data dari Serum Institute gitu ya. Mereka sangat masif menggunakan tes ini ya, dan setahu saya kemarin saya pernah baca gitu, mereka ada mengembangkan massive testing capacity. Jadi mereka itu sehari itu katanya bisa ngetes more than 200 ya, jadi lebih dari 200.000 gitu ya. Jadi kalau kita mau ke museum, mau ke kampus, mau ke apa namanya kayak tempat-tempat kayak library gitu ya, kita harus kasih dulu gitu. Ini kayak udah Paspor. apa ada corona passport. Nah, corona passport ini juga berlaku 72 jam ya. Jadi nanti kita tes lagi gitu. Jadi saya pun udah beberapa kali ya untuk tes, karena memang ada keperluan untuk ke kampus. Gitu. Oke. Berapa itu biayanya itu Biaya. untuk corona paspor itu? Iya ya. Apa gratis atau? Untuk Gratis. Kalau nggak mau, kalau nggak gratis mungkin kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi Iya. di sini per hari kemarin saja saya baca datanya 496.000 orang yang dites per hari, dan itu mungkin lebih daripada sekitar 6% populasi gitu ya. Dan PCR testnya 202.000 untuk minggu kemarin. Jadi, dan itu semuanya free ya. Asik Kalau ya. untuk rapid test yang cepat ya 15 menit itu, kita nggak perlu booking, langsung kita bisa datang. Jadi pagi gitu ya, kalau misalkan mau ke kampus, kita datang dulu, terus naik sepeda sampai kampus, udah yakin kita udah nggak ada COVID gitu. Dan ada beberapa orang nanti yang mungkin sidak gitu untuk ngeliatin, bisa dicek apakah kita ada corona passport atau enggak gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat mereka tracing-nya tuh cepat gitu ya, kalau ketahuan siapa yang sakit, kemudian ditangani dengan cepat. Per hari ini angka kematiannya 2 orang. Oke, nah terakhir nih Mbak Mia, masih terkait COVID nih saya penasaran. Kalau misalnya Mbak Mia sendiri sudah vaksin belum? Kan kalau misalnya di negara belahan lain ini dan juga di Indonesia itu kan sudah mulai ya vaksinasi. Nah kalau misalnya di Denmark sendiri gimana, dan apakah ada kesulitan nih bagi warga negara asing untuk mendapatkan vaksin di sana? Ya, alhamdulillah kalau yang saya alami sendiri ya, sepertinya tidak ada perbedaan ya antara warga negara asing maupun dengan orang lokal gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah tanggal 16 April kemarin ya sudah kedua. Jadi saya sudah punya corona COVID paspor ya sekarang bahkan ya. Jadi udah punya vaksin paspor maksudnya. Tapi tetap aja gitu ya, walaupun saya sudah punya vaksin paspor ini, tetap harus dites kalau misalkan kita mau ke tempat-tempat umum tersebut gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ada perbedaan. Namun untuk setahu saya sampai dengan Agustus nanti ya katanya sudah selesai semua di Denmark untuk divaksin. Ya, Oke, baik. Terima kasih Mbak Mia sudah berbincang-bincang dengan kami pagi ini. Semoga Mbak Mia selalu sehat bersama keluarga dan selamat istirahat ya, karena di sana sudah lebih dari jam 10 malam ya. Iya betul, sekarang saya juga mau ke masjid sebentar lagi tarawih dan langsung iktikaf sampai subuh. Cuma subuhnya kan cepat ya, di sini kan sekarang jam 3.30. Baik Mbak Mia, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat beribadah. Assalamualaikum Mbak Mia. Sehat semua di Indonesia. Sama-sama. Sama-sama.